Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Raymond Frederick Guguk dengan NIM 124130005. Saya Yepto Felicius Manulang dengan NIM 124130090. Dan saya Yudi Yusuf Mata dengan NIM 1243098. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait motor DC sederhana. Mari simak video. Untuk pertama yaitu dari alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama ada baterai 1,5 volt, ini merek ABC sebagai sumber energinya. Yang kedua yaitu magnet permanen. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kawat tembaga sebagai kumparan yang jadi rotornya. Kemudian diperlukan juga penyangga dari kawat tembaga tersebut. Oke, setelah dirangkai, maka alat kami, motor DC yang kami gunakan itu akan berbentuk seperti ini. Dan kemudian kawat imbelnya itu sebagai rotor bakal disisipkan di sela-sela ini, di penyangganya. Dan seperti kita lihat, dia akan berputar seperti ini. Nah, motor ini bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Saat arus mengalir melalui kumparan, lilitan kawat tersebut menginduksi medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang ada di bawahnya. Sama sesuai rumus F sama dengan B kali I kali L, gaya ini menciptakan torsi yang dapat memutar rotor. Nah, pada alat kami, pada kawat imbelnya sendiri, itu kami menerapkan mekanisme komutasi, di mana dengan pada kawat ini, kami pada satu bagian itu kami mengikis seluruhnya, sedangkan di sisi satunya lagi itu kami mengikisnya hanya pada bagian yang setengah aja. Ini berfungsi sebagai saklar otomatis agar arus terputus sejenak dan memungkinkan inersia membawa kumparan berputar terus-menerus. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan analisis datanya. Nah, jadi dari hasil pengukuran kami itu, jadi didapatkan kami di bahwasannya dalam pengukuran dalam tegangan pada si baterai itu udah jelas 1,5 volt. Nah, dan juga arus yang kami ukur menggunakan multimeter digital itu adalah 1,5 mA atau 0,0015 ampere. Nah, jadi pertama-tama kita di sini menghitung hambatan totalnya dulu atau si R, yang dimana rumus hambatan adalah tegangan dibagi arus. Nah, jadi tegangan yang kami dapat itu 1,5 dibagi dengan 0,0015 ampere, yang hasilnya pada perhitungan itu adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Nah, jadi nilai 1 kilo ohm ini mengindikasikan bahwasannya adanya resistansi kontak yang cukup tinggi pada areanya si tumpunan tembaganya. Nah, itulah yang membatasi lajunya si arus itu. Nah, step selanjutnya yaitu daya yang dikonversi ke si datanya ini. Nah, yang dimana kita menggunakan rumus daya adalah P sama dengan tegangan dikali arus, V kali I. Nah, yang dimana V-nya itu adalah 1,5 dikali arusnya 0,0015 ampere, yang dimana hasilnya itu adalah 0,00225 watt. Nah, jadi meskipun daya yang sangat kecil ini, motor ini dapat berputar karena kami meminimalisir bahwasannya massa motor itu dan daya geseknya itu lebih pada si penyangga tembaganya ini. Kesimpulannya, motor DC ini membuktikan bahwa interaksi elektromagnetik dapat terjadi pada arus yang sangat kecil, asalkan efisiensi mekaniknya terjaga. Dan pemilihan tembaga dan keseimbangan motor menjadi kunci untuk keberhasilan dalam percobaan ini. Dan sekianlah dari kelompok kami penjelasan mengenai analisis motor DC ini yang bermanfaat bagi kita untuk kita semua. Saya Yefta, Saya Raymond, Saya Dodi. pamit undur diri. Dadah. Salam Teknik Elektro.